الحمد لله العلي الأكبر القدير الجبار العزيز الغفار الذي خلق الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah, menyanjungnya dan juga mengagungkan nama-namanya, dan juga kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah kisah yang semoga kisah ini menjadi pendorong, pemicu bagi setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah, dan bagi setiap kita yang mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat kita. Bahwasanya seorang ustaz rekan kami, dia menceritakan ada seorang yang memang kehidupannya penuh dengan keburukan. Bahkan di antara penghasilan utamanya adalah dengan cara dia merampok dan mencuri. Maka di satu waktu dia berencana untuk masuk ke sebuah masjid. Dan sebagaimana kita ketahui, dan mungkin bahkan sempat kita lewat ya di media sosial, ada orang yang memang berani ambil keropak masjid atau alat peralatan masjid dan lain sebagainya. Maka demikian dengan orang ini. Dia berencana masuk ke sebuah masjid untuk dia ambil barang-barang berharga yang ada dalamnya, seperti speaker, uang dan lain sebagainya. Maka setelah jamaah sholat isya mulai, kemudian mereka keluar dan bubar. Akhirnya ketika kondisi masih dalam keadaan sepi dan gelap, orang tersebut akhirnya menyelinap masuk. Dan ketika masuk, tentunya dia mengincar barang-barang yang memang sebelumnya sudah dia incar dan dia lihat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tahukah ketika dalam kondisi tersebut ada DKM dan bahkan ada seorang syekh yang tiba-tiba masuk di pertengahan malam. Ini kisah nyata. Maka dengan kagetnya akhirnya orang tersebut gelagapan dan tidak ada sikap lain kecuali dia kemudian langsung mengambil posisi dalam keadaan berada di depan saf, kemudian dia bertakbir dengan kondisi pakaian seadanya. Maka kemudian dia bertakbir dan kemudian dia berniat sholat. Maka syekh yang masuk dengan salah seorang DKM ini, ternyata dia masuk dalam niatan untuk memastikan kesiapan acara yang akan diadakan esok hari, seperti kajian atau lafzi akbar. Syekh sendiri yang kemudian ingin memastikan seperti apa persiapannya. Dan syekh ternyata dengan DKM ini belum tertuju kepada orang tersebut, sehingga dia masih sibuk dengan pernak-pernik yang memang sudah disiapkan oleh panitia DKM untuk acara di esok harinya. Namun qadarullah, ternyata syekh dan DKM ini terarah kepada orang tersebut yang tadi masuk dalam rangka untuk mencuri barang-barang yang ada dalam masjid. Maka karena dia sudah sadar ada orang yang masuk dan dia khawatir orang ini akan lama berada dalam masjid dengan syekh tadi, maka dia perpanjang sholatnya dan bahkan dia berpura-pura untuk melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk. Dia panjangkan berdirinya, dia panjangkan rukunya, dia panjangkan sujudnya. Maka ketika syekh dan DKM ini terarah kepada laki-laki tersebut, maka kemudian syekh merasa terkagum dengan kondisi anak atau laki-laki tersebut, karena usianya tidak jauh, sekitar 40-an.
Sampai-sampai kemudian Syekh ini berkata kepada salah satu DKM tersebut, Masya Allah, di tengah para pemuda, masyarakat yang sudah mulai jauh dari masjid, bahkan pengajian-pengajian tidak seramai konser-konser yang ada, biduan, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Namun ternyata di tengah kampung ini masih ada seorang pemuda, masih ada seorang laki-laki yang bahkan di tengah malam, di kesepian, saat manusia tertidur terlelap dalam tidurnya, ternyata dia sholat sendirian di dalam masjid. Syekh ini kemudian terkagum dengan laki-laki tersebut. Akhirnya Syekh dan DKM ini sambil melihat-lihat kondisi masjid, persiapan acara yang akan diadakan esok harinya, dia menanti laki-laki ini selesai dari sholatnya. Maka masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, dia terus dalam keadaan berdebar karena khawatir apa yang dia niatkan dari mencuri barang-barang yang ada dalam masjid kemudian diketahui oleh DKM dan Syekh tersebut. Akhirnya kemudian selesailah sholat dan kemudian Syekh dan DKM ini menghampiri laki-laki tersebut. Kemudian Syekh mengatakan kepadanya, wahai fulan, sungguh aku terkagum denganmu, karena yang kami saksikan para pemuda bahkan di negeri kami pun di pertengahan malam ini sepi masjid. Bahkan kajian-kajian hanya di beberapa tempat yang ramai. Anak-anak muda sudah mulai terfitnah, apalagi dengan berbagai macam media sosial, dengan sibuknya mereka di gadgetnya. Maka kemudian orang ini tidak bisa menjawab apa-apa, karena dia tahu kalau dia sedang berdusta dalam sholatnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Syekh ini ternyata menyelipkan hadiah untuk laki-laki tersebut. Ini ada hadiah tidak banyak, hanya sebagai bentuk apresiasi dari kami, dari saya pribadi, karena aku kagum dengan perbuatanmu ini. Akhirnya dia terima. Kemudian Syekh dan DKM ini akhirnya pamit dan keluar masjid. Apa yang terjadi masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah? Jiwanya mulai bergetar, jiwanya mulai tumbuh rasa takut kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, aku sholat dalam keadaan sedang menipu dia dan sedang berbohong kepada Engkau. Kenapa kita katakan dia berbohong kepada Allah? Karena dia sholat dalam keadaan tidak mengambil wudhu terlebih dahulu, dan dia pun sholat dalam keadaan berbohong hanya untuk menipu kondisi ketika dia disaksikan dan khawatir ketahuan perbuatannya. Ya Allah, aku datang ke masjid ini dalam rangka mencuri, kemudian aku sholat dalam keadaan tidak berwudu, kemudian aku pura-pura khusyuk, namun Engkau yang sangat maha baik ini justru mendatangkan seseorang yang masih berbaik sangka kepadaku dan dia memberikan hadiah kepadaku. Aku dalam keadaan maksiat saja Engkau masih memberikan kebaikan kepadaku, bagaimana aku dalam keadaan baik? Maka saat itu masyaallah muslimin, hatinya mulai luluh, dan kemudian dia tidak diam saja, dia segera mengejar syekhnya. Kemudian dia mengutarakan apa yang sebetulnya terjadi pada dirinya. Dia mengungkapkan kepada syekh, sebetulnya saya datang ke masjid ini dalam rangka untuk mencuri, tetapi engkau hadir, Allah hadirkan engkau, ternyata tertipu dengan apa yang aku lakukan, dan Allah memberikan hadiah kepadaku melewati perantaramu itu. Maka kemudian dia menyampaikan bahwasanya dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syekh kemudian kami tidak marah. Dia tetap mengapresiasi apa yang disampaikan dengan jujur oleh laki-laki tersebut. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, kisah yang tidak lama terjadi ini di zaman ini mengingatkan saya kepada seorang ulama besar, yang mana bagi para penuntut ilmu, kalau para santri di pondok-pondok, insya Allah mengenal nama ini. Ternyata ulama ini ahli tafsir, ahli fiqih, ahli aqidah. Ternyata di usia 30 sekian, antara 40 ke bawah, dia pun ternyata seorang perampok, bahkan seorang begal, yang mana di satu desa dia sangat terkenal. Kalau kafilah-kafilah dagang melalui desa tersebut, dia menghindari waktu-waktu yang memang dia biasa muncul. Sampai-sampai mereka akan melalui, mereka mengatakan, hati-hati, di kampung fulan ada Fudail yang siap merampok apa saja barang yang akan kita bawa. Namanya Fudail bin Iyad. Tetapi lihat, ketika petunjuk Allah berikan kepada seorang, maka orang itu akan berubah kondisinya, berbalik arah dari arah yang buruk kepada arah yang baik.
Sebaliknya, kalaupun Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, bisa jadi sebaliknya, orang tersebut dalam keadaan baik kemudian dirubah, Allah palingkan hatinya, kemudian kondisinya berubah menjadi buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, dia disadarkan dengan lantunan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Hadid, dan ini dibacakan oleh seorang wanita ketika dia akan menaiki tembok sebuah rumah. Kemudian seorang wanita membacakan firman Allah, dan wanita ini tidak sadar kalau rumahnya akan dirampok. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dibacakan oleh wanita tersebut, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq." Belumkah tiba saatnya orang-orang beriman hatinya merasa takut, hatinya merasa tunduk, hatinya merasa khusyuk kepada Allah dan segala bentuk kebaikan yang turun kepada mereka. Kemudian Fudail mengatakan di dalam hatinya, Al-an, ya sudah tiba saatnya. Sudah tiba saatnya bagiku untuk sadar kepada Allah, untuk takut hatiku kepada Allah. Maka dengan ayat tersebut mengguncang hatinya dan kemudian dia bertobat. Bukan saja dia bertobat, tetapi dia menjadi seorang ulama. Lihatlah ketika seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, kita yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang secara umum kita dilahirkan oleh orang tua yang muslim dan muslimah. Kita terlahir dalam keadaan Islam, kita berada di lingkungan Islam, kita dikenalkan dengan pedoman Al-Quran yang kita baca sejak kecil. Hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan. Maka apakah kita tidak mengatakan kita harus menjadi ulama kita, tetapi apakah kita tidak terbesit dalam diri kita untuk semakin mengenal Islam, semakin mengamalkan ajaran-ajaran Islam, semakin mengagungkan nilai-nilai Islam, padahal kita terlahir dalam keadaan Islam. Dan kita pun bukan, saya yakin kita bukan perampok, kita bukan orang-orang jahat, kita orang-orang awam, tetapi kita harus mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dan kita menegakkannya. Kemudian di antara hikmah yang kita bisa petik dari kisah ini ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa ajma'in, lihat bagaimana sikap Syekh tadi. Dia tetap berbaik sangka kepada setiap muslim yang dia lihat, dan dia tidak mencurigai. Kalau kita mungkin di zaman sekarang ada orang tengah malam dalam masjid, kita akan curiga, wah ini kayaknya bohongan ini. Tapi dia dengan Syekh tersebut, ini antara hikmah yang kita bisa petik. Kemudian lihat bagaimana hidayah apabila Allah berikan kepada seorang hamba, maka tidak seorang pun yang dapat memalingkannya. Sebaliknya, apabila Allah memalingkan seorang hamba, maka tidak seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Di khutbah yang kedua ini ada sebuah faedah sebagai penutup dari khutbah kami ini, dari kisah yang disampaikan tadi, baik tentang seorang yang memang terjadi tidak lama dari hari-hari yang berlalu dari kita, kemudian dari seorang ulama bernama Fudail bin Iyad ini yang menjadi seorang ulama besar yang menjadi rujukan banyak fatwanya. Apa hikmah yang paling penting ma'asyiral muslimin? Lihat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Allah maha baik. Lihat, jangan kita terfokus hanya pada dua cerita tadi yang kami sampaikan, tapi lihatlah kepada diri kita masing-masing. Betapa banyak maksiat yang kita kerjakan, betapa banyak pelanggaran yang sudah kita lakukan, betapa banyak kewajiban yang sudah banyak kita lalaikan. Tapi lihat, sampai detik ini Allah masih memberikan dan melancarkan rezeki untuk kita. Allah masih memberikan kehidupan yang lapang bagi kita. Allah masih memberikan kenormalan pada tubuh kita. Kita bernafas dengan gratis, kita bisa makan dan merasakan lezatnya makanan tersebut. Kita bisa minum dengan normal, kita bisa buang hajat, kita bisa berjalan sehat, kita diberikan keluarga dan lain sebagainya. Padahal masih banyak pelanggaran-pelanggaran, dan bahkan setiap harinya kita tidak lepas dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin,
Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah mengatakan dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, melewati Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna lillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Yanzilu biha rahmah, dan Allah yang turunkan satu rahmat saja di dunia, yang dengan satu rahmat ini maka semua orang kebagian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mendapatkan bagian daripada kebaikan-kebaikan Allah. Dan bagaimana dengan yang 99 ini yang kelak Allah akan akhirkan di akhirat dan hanya dikhususkan bagi orang-orang beriman. Dan ini sekali lagi menunjukkan akan kebaikan dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita pun tidak hanya berfokus pada rahmat Allah yang begitu luas, melainkan apabila seorang hamba yang terus-menerus dalam maksiatnya, Allah berikan kesempatan demi kesempatan, na'udzubillah, kita mengkhawatirkan diri kita masing-masing ketika kesempatan itu berada di penghujungnya, kemudian kita akan bertobat, namun kesempatan tobat tidak lagi datang kepada kita, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya na'udzubillah, kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang senantiasa terpatri hati kita dalam kebaikan dan senantiasa berusaha menghindari keburukan-keburukan yang ada, dan bahkan sekalipun kalau kita jatuh kepada sebuah kemungkaran, maka hati kita pun tetap mengingkarinya dan kita berusaha untuk meninggalkannya dan juga berusaha untuk terus menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibul da'wati ya qadhil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna dhurriyyatana dhurriyyatan salihatan. Allahumma hab lana minas salihin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayhi min qawlin aw 'amal. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lam.